wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Islah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan Islam dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh dengan barokah ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat isya secara berjamaah, dan alhamdulillah kita sambung dengan sholat tarawih dan alhamdulillah sudah selesai, dengan harapan mudah-mudahan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah sudah malam yang ke-12. Artinya kita sudah berpuasa 11 hari. Itu artinya kita sudah memasuki 10 hari yang kedua. Yaumul Maghfirah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Untuk itu mari kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ini dengan selalu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan, dengan harapan mudah-mudahan benar-benar semua kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan ini yang pada akhirnya la'allakum tattaqun, agar kita semua ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang atau golongan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bukti kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan benar-benar kita sampai mengakhiri puasa di bulan Ramadan ini benar-benar termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang harus kita lakukan dalam melaksanakan atau melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan segeralah mencari pengampunan Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yakin saja akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya menurut suatu riwayat, orang-orang yang masuk surga besok tidak ada yang mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua dosa, kesalahan yang dilakukan selama hidupnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memerintahkan kepada kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu wasari'u, bersegeralah, tidak usah kita tunda-tunda. Selalu dan selalu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, apa tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i.
Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang besok dijanjikan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, itu adalah orang-orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini perlu kita kaitkan dengan satu cerita. Nah, mungkin bapak-bapak sudah mendengar semua, sudah membaca semua di medsos. Suatu ketika di masa baginda Nabi Musa alaihissalam, ada seorang suami istri. Yang suami istri ini alhamdulillah diciptakan oleh Allah dalam keadaan melarat, dalam keadaan miskin, dan mereka berdua itu menerima dengan sabar. Suatu ketika istri ini ngomong sama suaminya, "Wahai suamiku, Nabi Musa itu kan utusan Allah Subhanahu wa taala dan bisa berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak minta kepada atau meminta atau menghadap kepada Nabi Musa untuk mengadukan bahwa kemiskinan kita ini dan kita minta dijadikan orang-orang yang kaya?" Suaminya pun setuju dan mereka berdua menemui Nabi Musa alaihissalam. Dan itu keluhannya tadi itu disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Musa pun mengiyakan. Lalu Nabi Musa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," dalam artian orang yang minta tadi itu mau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi itu permintaan suami istri tadi itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, mereka berdua saya kasih atau saya terima doanya dan saya kasih menjadi orang yang kaya raya. Tapi mereka saya kasih menjadi orang kaya hanya dalam waktu 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, maka kekayaan yang saya berikan saya tarik kembali dan mereka kembali menjadi orang yang miskin." Lalu disampaikanlah berita ini kepada suami istri tadi. Dan alhamdulillah mereka senang bahagia dan mereka merasa senang. Kemudian beberapa hari kemudian rizki Allah datang kepada mereka tanpa dia sadari datang dari mana jalannya. Karena kalau Allah sudah memberikan rezeki kepada seseorang, tidak ada orang lain yang bisa menghalang-halanginya. Suatu ketika pas dia banyak rezeki dan mereka menjadi kaya raya di kampungnya itu. Kemudian si istri tadi bicara kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita sudah sekarang kaya raya. Mari kita gunakan kekayaan ini untuk membantu orang fakir miskin, menyantuni anak yatim piatu, dan juga membantu orang-orang di sekeliling kita." Baru suaminya pun mengiyakan. "Baiklah, mari kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, karena waktunya cuma 1 tahun, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan untuk membantu orang-orang fakir miskin, membantu yatim piatu, mendirikan bangunan-bangunan untuk para musafir-musafir, dan juga memberikan makanan-makanan gratis bagi mereka-mereka yang membutuhkan." Dan itu dilakukan terus-menerus karena mereka tahu setelah 1 tahun maka kekayaan itu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu sampai 1 tahun lebih, mereka berasik-asiknya menginfakkan hartanya di jalan Allah karena mereka tahu orang yang infak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah itu pahalanya apalagi di bulan puasa ini sampai 100 kali lipat. Untuk itu karena saking asiknya bersedekah, dia sampai lupa waktunya sudah 1 tahun lebih. Ketika melihat seperti itu, Nabi Musa pun merasa heran. Lalu Nabi Musa lapor kepada Allah, "Ya Allah, Engkau sudah janjikan kepada mereka bahwa mereka itu kaya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun berjalan, maka kekayaannya Engkau ambil kembali dan mereka menjadi orang-orang yang miskin kembali." Allah berfirman, "Wahai Musa, Aku berikan kepada mereka 1 pintu rezeki. Malah mereka membuka pintu-pintu rezeki bagi hamba-hambaku. Mereka bersedekah ke fakir miskin, anak yatim, mendirikan bangunan, memberikan makanan-makanan gratis. Semuanya dilakukan karena mereka merasa tadi itu karena 1 tahun kekayaannya akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka benar-benar fokus untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya
setelah Nabi Musa wadul kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, aku merasa malu ada hambaku yang sangat mulia dan sangat pemurah, dan aku disaingi oleh Allah itu. Allah itu merasa malu kalau hambanya itu lebih pemurah dan lebih mulia daripada dirinya. Sehingga kekayaannya itu saya titipkan lebih lama lagi. Nah, ini cerita ini mudah-mudahan memberikan motivasi buat kita, membuat semangat buat kita selalu berinfak kepada Allah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Apalagi di Masjid Al-Islah ini sebenarnya panitia pembangunan sudah merencanakan akan memperbaiki dinding. Dinding itu sudah mau diperbaiki. Untuk itu saya berharap jamaah sekalian, mumpung ini bulan puasa yang pahalanya dilipat gandakan, mari kita membuka pintu-pintu rizki tadi, sehingga Allah menitipkan barang-barang kepada kita, menitipkan kekayaan kepada kita, itu semakin lama, semakin ditambah dan semakin ditambah. Seperti cerita tadi, sudah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 tahun. Karena mereka semangat bersedekah, membuka jalan ini, menginfakkan ini, membangun ini dan lain sebagainya, sehingga harta benda yang dititipkan kepada mereka berdua malah bertambah lama lagi dan bertambah banyak lagi. Untuk itu mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Islah ini, karena panitia pelaksana pembangunan masjid ini akan mau melaksanakan dindingnya ini mau di keramik, saya kalau bisa mari kita berlomba-lomba menginfakkan harta kita yang masih ada. Karena jangan sampai kita meninggal dunia nanti kita itu merasa kecolongan. Robbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya ajalku engkau tangguhkan walaupun sesaat, aku akan bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Nah, kenapa kau bersedekah? Karena mereka orang yang meninggal dunia itu tahu bagaimana balasan-balasan orang yang bersedekah, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mensedekahkan semua harta bendanya, tapi itu tidak ada gunanya. Nah, jangan sampai kita merasa seperti itu. Mari kita berlomba-lomba mumpung masih kita diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ditakdir oleh Allah menangi bulan Ramadan yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan lipat ganda pahalanya ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun toh masih ada kelebihan sedikit, mari kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di masjid kita yang kita cintai ini. Mungkin barang yang kali itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.